Bapak atau Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI sebagai narasumber kita, dan Amang Pendeta Crimson Simamora STH sebagai pembina kita atau Dewan Koinonia di HKBP Distrik 31 Medan Utara, dan seluruh peserta Youth Camp PND 31 Medan Utara. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan kebaikannya kita masih dapat melaksanakan kegiatan hari ini, terkhususnya seminar dengan tema Sehati Sepikir. Oke, terima kasih teman-teman. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elizabeth Grace Damanik. Saya adalah Naposo Bulung dari HKBP Jeremia Mabar, Resort Pulau Brayan. Kita telah disediakan alat tulis, kertas dan pulpen yang bisa dipakai untuk menulis hal yang penting dalam seminar ini. Adapun nanti setelah pemaparan materi oleh narasumber kita, saya akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, dengan penuh antusias, mari kita undang narasumber kita ke depan. Kami persilakan dengan hormat Amang Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI. Beri tepuk tangannya. Terima kasih buat Sekretaris Pemuda Distrik 31 Medan Utara, sekaligus moderator dalam acara seminar pertama, ya. Kami harap bisa ini menjadi pedoman bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah organisasi PND Distrik 31 Medan Utara. Adapun judul yang diberikan panitia kepada kami, peran pemuda HKBP dalam keorganisasian. Terus, yang pertama kami soroti, siapa pemuda menurut aturan peraturan HKBP. Kalau kita cari sebenarnya pengertian pemuda secara umum banyak di situ. Tapi yang kami sajikan di sini, siapa pemuda menurut aturan, dan boleh nanti dibaca itu di aturan HKBP 2022 amendmen ketiga. Apa dikatakan di situ? Sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2022 setelah amendmen ketiga, pasal 5.25A halaman 77, yang disebut dengan seksi pemuda atau Naposo Bulung adalah persekutuan semua pemuda jemaat, laki-laki dan perempuan yang berusia di atas usia remaja. Usia remaja 12 sampai 18 tahun. Masih ada di sini di bawah 18 tahun? Masih ada? Iya. Sebetulnya posisi umur tersebut adalah usia remaja. Ada perubahan di sini ketika kita lihat mungkin aturan di amandemen itu, aturan dulu sama remaja dengan Naposo Bulung, tetapi di gereja kita menjadi dipisah remaja dan Naposo Bulung. Dan di bawah yaitu koinonia yang kita kenal ada tiga ciri tugas panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, diakonia. Koinonia itu membidangi 6 seksi: sekolah minggu, remaja, Naposo, bapak, ibu, dan lansia. Kalau kalian tahu itu, sudah boleh kalian menjadi siswa. Jika disebutkan yang sudah menerima kateisasi sidi, umur 45 tahun pun dia, kalaupun belum kateisasi sidi, itu masih golongan sekolah. Ada di sini masih belum lepas sidi.
Sudah semua kan? Apa yang boleh kita lihat di situ? Yang mau ditentukan gereja pemuda itu bukan soal usia. Yang boleh kita pahami sebenarnya pemuda itu usia di atas 18 dan juga harus kategorisasi sidi dan belum yaitu menikah. Berikut di sini, berdasar kepada usia tersebut, para pemuda merupakan potensi dan aset pembangunan manusia yang sangat besar dan tentu saja memiliki peran yang sangat strategis. Itulah luar biasanya pemuda. Tapi banyak yang mungkin tidak seperti pemahaman ini. Karena itu jangan sia-siakan masa mudamu. Potensi yang sangat luar biasa di gereja, di organisasi manapun, bahkan di masyarakat, bahkan di negara ini potensi. Jika kita hitung jumlahnya, siapa yang lebih banyak sekolah minggu dengan apa dulu? Sekolah minggu. Siapa lebih banyak? Kita lihat logikanya. Sekolah minggu sampai umur 12 sampai 18 sampai seterusnya. Di Bonapasugiti ini SMP sudah apa? Kategorisasi. Karena itu menurut kami yang paling terpenting memahami pemuda adalah bukan usia, tapi apa? Dia sudah lepas usia. Jika kami sebutkan di sini pemuda itu secara khusus di tengah-tengah HKBP adalah masa depan gereja, mono didokon naposo bulung di pengertiannya daun yang hijau muda. Berarti ada satu pemahaman di situ naposo bulung itu sebagai generasi penerus. Naposo bulung itu sebagai bukan hanya objek, tapi menjadi subjek. Naposo bulung itu sebenarnya kesempatan yang sangat luar biasa. Karena itu isilah masa mudamu, isilah masa kepemudaanmu dengan hal-hal baik. Dan bahkan Paulus menginginkan seperti itu kepada jemaat, kepada siapa? Timotius. Janganlah ada orang yang menganggap kau rendah karena engkau masih muda. Kenapa? Yang terpenting di situ boleh kita lihat. Kenapa dianggap rendah kepemudaan? Karena ugal-ugal. Lihatlah yang masa yang terjadi di saya bayangkan jika diputuskan nanti dia 30 tahun atau 20 tahun. Bayangkanlah dia sekarang umur 20 atau umur 25 ke 15. Masa tahanannya 20, umur 35 dia bayangkan. Sudah sia-sia masa. Dan itu yang penting kita bangun di pendek. Jangan hanya berkumpul yang terpenting pengaruhnya dalam hidupmu. Soal berkumpul dimanapun boleh kalian berkumpul. Tapi ketika dihubungkan dengan pemuda gereja, berarti yang paling terpenting di situ adalah akhlak dan moral. Apa yang ada moral? Banyak organisasi tidak menyinggung moral, banyak organisasi tidak menyinggung akhlak. Tapi ketika kita hubungkan dengan gereja yang terpenting, iman, akhlak, dan segala perbuatan. Kita bayangkan kuatnya pemuda di tengah-tengah distrik kita. 90 berapa kita? 80? 80-an. Kalau engkau pancarkan kebaikan itu, 2 orang pun 1 tahun kau tarik menjadi baik. Apa itu enggak luar biasa? 2 orang pun jangankan, tapi saya jamin
dia pasti bisa tarik 10 karena dia apa? Gemuk. Dia tertawa aja serius. Artinya boleh kita lihat keteguhan hati kita, moral yang kita tunjukkan, akhlak yang kita tunjukkan, bukan hanya berpengaruh bagi kehidupan kita, bukan hanya berpengaruh bagi kehidupanmu anak-anakku, tapi sedikit demi sedikit pasti berpengaruh kepada orang lain. Jadi itu nata begitu bisa. Bagaimana benar-benar kekuatan naposo gunung itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita next. Yang berikut kita lihatlah kontribusi pemuda bagi gereja ini dari aturan juga. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemuda tentang penghayatan firman Allah agar semakin berkembang menuju kedewasaan iman. Itu yang kedua. Pertama, tugas jika kita hubungkan dengan gereja, kepemudaan itu ketika kita hubungkan, bukan hanya berkumpul, bukan hanya kongko-kongko, bukan hanya duduk-duduk bersama, bukan hanya duduk-duduk bercerita, tapi yang terpenting di dalam naposo bulung itu benar, naposo bulung itu menjadi naposo bulung yang benar adalah ketika pertumbuhan iman terjadi di situ. Pertumbuhan iman. Apa contohnya? Selama ini kau 2 kali berdoa mau makan 1 bulan. Dan bahkan kalau ada lebih pendek makan tidak berdoa, itu tidak naposo bulung. Makan tidak berdoa, apapun laparmu, apapun ikanmu. Pernah itu viral kan? Yang abangnya berdoa, adiknya itu kenyang kali doamu, aku udah lapar katanya. Yang saya maksud, anak-anak pun seperti itu sudah pertumbuhan iman itu nyata dari apa yang kita lakukan, kehidupan sehari-hari kita bertumbuh iman. Artinya dalam soal yang kami sebutkan bukan hanya sebatas kongko-kongko, bukan hanya sebatas rapat. Yang terpenting sedikit rapatmu, tapi pertumbuhan imanmu banyak. Daripada pertumbuhan iman sedikit tapi banyak rapat. Kayak rapat DPR, rapat hari ini, rapat besok, rapat lusa, rapat kembali lusa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, memimpin pemuda supaya semakin dewasa dalam pemahaman keagamaan. Tahu kalian, paham radikal itu terjadi. Itu adalah karena pengaruh luar. Ada orang itu yang membaca sendiri, tapi yang lebih banyak itu adalah pengaruh luar, didoktrin. Bisa kalian bertumbuh di dalam iman dengan sendiri, bisa melalui roh. Tapi dia dalam bagian yang kedua ini berbuka semakin dewasa. Dewasa itu adalah berupa karakter. Dewasa itu bukan umur. Naposo bulung yang benar-benar menghayati masa mudanya di organisasi itu mampu menunjukkan semakin dewasa. Artinya apa? Dikurangi kekanak-kanakan. Artinya apa? Dibangun kedewasaan mental, dibangun kedewasaan. Kenapa orang-orang yang berorganisasi cepat mereka lebih dewasa? Apa yang buat itu? Karena memang mereka diuji dan dididik. Jimololo tamu naposo bulung.